ini kan sangat tidak adil ya. Jadi dia orang yang justru memecah belah bangsa. Partai biru atau orang baju biru itu tidak mungkin tanpa restu dari Joko Widodo. Ya meskipun Joko Widodo hanya mengatakan orang besar, tapi kalau orang-orangnya itu kemudian menyebut biru, nggak mungkin. Jadi ini pasti dia lagi. Polisi digerakkan oleh kekuatan-kekuatan, justru kekuatan besar dan jahat itu ada di tangan dia. Jadi artinya dia seolah-olah sok suci, tapi sebenarnya dialah yang berniat buruk, dia berniat busuk untuk mengkriminalisasi warga masyarakat melakukan ini. Padahal sebenarnya dari awal sudah jelas banget. Gini, sebenarnya apa yang dilakukan Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015 yang lalu dengan melaporkan saya dan 4 nama yang disebut oleh Malala yang itu sebenarnya sudah pasti atas perintah dia. Tidak mungkin pengacara itu berani memberikan inisial tanpa ada restu. Tapi Joko Widodo ini orangnya kan lamis. Lamis dalam bahasa daerah itu artinya apa? Munah, pengecut. Oh, dia tidak mau kelihatan dia gitu ya. Lihat saja beberapa peristiwa. Satu, soal penyebutan nama itu. Ya, tiba-tiba sekarang dia menyerahkan seolah-olah pengacaranya juga, oh kami ada inisial yang dinamakan kepolisian. Kepolisian lah yang dalam bahasa daerah juga ketiban awangat. Ketiban awangat itu kejatuhan buang busuknya, kejatuhan hawa panasnya. Jadi warga kemudian menuduh, oh ini polisi yang berarti yang kriminal ya gitu. Padahal sebenarnya tidak mungkin polisi bergerak tanpa ada perintah restu dari yang kemudian yang terakhir yang sekarang juga ada muncul. Tiba-tiba ada beberapa termul ya ternak-ternaknya dia yang kemudian menyebut partai biru atau orang baju biru. Itu tidak mungkin tanpa restu dari Joko Widodo. Ya meskipun Joko Widodo hanya mengatakan orang besar, tapi kalau orang-orangnya itu kemudian menyebut biru, nggak mungkin. Jadi ini pasti dia lagi. Satu lagi yang menjadi menarik. Kasus ini meledak. Karena apa? Karena ada postingan dari seseorang kader PSI namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Ya. Dari mana Dian Sandi dapat foto ijazah itu kalau tidak dari Jokowi? Ya, Jokowi mungkin menyuruh orang lain dulu, orang lain sampai ke Dian Sandi. Sehingga apa? Dian Sandi melakukan itu. Kalau tidak mungkin Dian Sandi punya itu. Karena selama ini sebelum Dian Sandi posting apa, semua yang beredar tentang yang disebut ijazah itu hanya fotokopi. Itu pun dekan Fakultas Kehutanan UGM ya waktu itu pun juga hanya menunjukkan fotokopi. Baris Krim pun hanya berani menunjukkan fotokopi. Kenapa Dian Sandi berani menunjukkan foto yang berwarna? Itu tidak mungkin kalau tidak dari orang terdekat atau bahkan Jokowi. Jadi ini sudah ada gayanya dari Jokowi untuk nabok milih tangan, memukul dengan menggunakan tangan lain, seolah-olah dia suci, dia bersih. Bahkan kan sebenarnya terdengar rencana ya dia konon akan mencabut gugatannya ya sehingga seolah-olah dia saya nggak wah sudah namanya harum, tapi kan laporannya sudah digabung dengan beberapa lain sehingga tetap jalan. Jadi ini jahat ya, itu kelakuan semacam ini jahat sekali. Itu jawaban. Artinya polisi selama ini dimanfaatkan oleh Jokowi. Ya, polisi digerakkan oleh kekuatan-kekuatan, justru kekuatan besar dan jahat itu ada di tangan dia. Ya, jadi artinya dia seolah-olah sok suci, tapi sebenarnya dialah yang berniat buruk, dia berniat busuk untuk mengkriminalisasi warga masyarakat melakukan ini. Padahal sebenarnya dari awal sudah jelas banget. Kalau dia mau simpel, tunjukkanlah saja dengan mudah seperti Obama. Dia menunjukkan akte kelahirannya tanpa biaya. Ya kalau memang dia punya ijazahnya. Masalahnya kalau nggak punya, nah repot itu. Dia menggerakkan orang-orang yang menggerakkan termul yang menggerakkan lawyer-lawyernya. Itu yang terjadi sekarang. Itu lagi, tadi kan kamu Barai kan memang itu kita menangkap Jokowi ya. Saya mau tanya gini, kenapa Jokowi melakukan itu semuanya? Karena kan dampaknya buat Indonesia sangat luar biasa. Justru itu orang ini jangan dianggap orang ini sayang pada itu ini mau belah-belah bangsa. Ya, saya juga bisa mengerti kenapa para termul itu menyerang dan mengusik kami karena mereka dibelah. Karena mereka diberikan narasi-narasi di youtuber cebokan Nusantara itu, ya itu jelas banget tiap hari provokasinya. Kalau saya lihat ya, ada yang berteriak mampus lu, ayo tangkap kayak gitu banyak sekali. Tapi mereka dibiarkan saja. Sedangkan youtuber kita, kata sopai, kata yang memberitakan dengan baik, malah dipanggil dijadikan saksi. Ini kan sangat tidak adil ya. Jadi dia orang yang justru memecah belah bangsa. Ya, kami makanya menuntut kepada pihak keamanan
ya, kemudian juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto agar perhatikan masalah ini. Jangan sampai anak buahmu, jangan sampai masyarakat Indonesia itu terbelah oleh mantan presiden atau bekas presiden ini yang ternyata tidak sayang pada kalian. Lalu lagi dia si siapa yang datang dari akhirnya si dokter itu membuka ruang minta maaf. Apanya yang mau dia? Kalau dia salah, ya dia yang harus minta maaf dong. Gitu. Penelitian kami itu pure ilmiah. 99,9% skripsinya adalah jelas palsu dan tidak lulus, ya tidak ada lembar pengesahannya. Kemarin melalui orang lain ya, melalui katanya itu penasehat apa gitu. Penasehat yang mulutnya jelek sekali ya, penasehat yang tidak melaporkan LHKPN dengan jujur sehingga dia tidak lolos KPK, ya itu terungkap dalam dengar pendapat DPR beberapa waktu yang lalu. Ini fakta ya, bisa diklik ada Kompas. Itu dia malah mengatakan bahwa itu ada kok, tapi mungkin copot. Nggak mungkin dalam bedol skripsi namanya copot lembar pengesahan ya. Jadi bohong lagi tuh nanti sehat itu. Ya jadi artinya begini, artinya kalau ada pintu maaf ya, ya maaflah para rakyat Indonesia, dia yang harus minta maaf, bukan kami. Kami ini menyampaikan apa ada dan bagaimana. Kalau kami ilmiah, insya Allah saya, Dokter Tifa dan Dokter Iswan itu akan menulis buku ilmiah. Kalau buku jawablah dengan buku, bukan seperti beberapa waktu yang lalu ya Pak Bang Tri nulis buku diancam dengan pidana. Tidak seperti itu. Ilmiah jawab dengan ilmiah. Kalau hukum jawablah dengan kuasa hukum dari para kuasa hukum. Jasa palsu akan lanjut terus. Kita akan lanjut terus dan insya Allah Tuhan sama kita, Allah Subhanahu Wa Taala selalu meridhoi langkah-langkah kita. Oke? Ya. Satu lagi Mas Roy, kemarin itu lembaga surveinya DNI sudah merilis surveinya, dia mengatakan mayoritas yang mempercayai bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, alias tidak palsu adalah rata-rata lulusan SD dan sebelum. Ya sama saja dia membuka borok sendiri. Kalau lulusan SD ya berarti yang memilih kemarin katanya 58% itu siapa? Nah gitu kan. Dan kita juga tahu lah, jangankan memberikan hasil survei, WA dia ngemis-ngemis minta komisar aja beredar kok di media beberapa waktu yang lalu. Ya jadi lucu banget dia. Dan sekali lagi, saya juga kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang satu demi satu udah mulai viral. Ya, entar lagi akan kita bongkar. KPU RI, Komisi Pemilihan Umum yang tadi saya sebut 58% itu ternyata tidak memiliki data yang benar ya soal kemenangan yang dulu disebut ada 58, 28. Kami minta data dan itu sudah resmi, putusannya sudah inkrah ya, artinya putusan dari KIP, Komisi Informasi Pusat, sempat dilawan, digugat oleh KPU, Pengadilan Negeri, kalah mereka, banding lagi Pengadilan Tinggi, kalah mereka, dan putusan kasasi sudah turun. Makanya kami kemarin datang ke KPU ya, saya sendiri yang datang ya bersama dengan Pak Ted Hilbert, yaitu dari Yakin ya, Yayasan untuk Literasi dan Keadilan ya yang ada. Kemudian datang lagi satu ahli dari ITB yang kemarin menyatakan ini meminta data-data. Ini data loh, baru data dari KPU, data CSV tentang jumlah pemilih yang ada di seluruh Indonesia pada hari dan jam yang mereka tentukan sendiri. Pada hari Senin tanggal 28 Juli pukul 10, mereka tidak bisa mengunggah data, hanya diam saja dan bahkan akan mengatakan kalau nanti hanya akan memberikan data nasional aja. Loh, kalau data nasional itu sama aja bohong ya. Jadi artinya apa? Ini ada indikasi bahwa data-data pemilu yang lalu itu tidak ada dan tidak benar sama sekali. Jadi ini akan terus kita kejar sampai dengan putusan lain, karena putusannya sudah inkrah. Mau apa lagi? KPU kok membohongi rakyat. Jadi itu videonya sudah viral. Ada seorang Kapus Datin yang tidak bisa berkata apa-apa ketika saya datangi dan saya rekam langsung. Saya yang merekam video itu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya siapa ini yang merekam, saya yang merekam. Ada wajah Ted Hilbert itu dan saya bertanggung jawab penuh terhadap video itu. Ya. Oke, satu Pak Roy, kemarin di iNews ada ucapan nggak enak dari penasihat Kapolri, akankah ada tindakan hukum setelah itu? Ya, orang yang itu benar-benar tidak sopan ya. Yang katanya seseorang yang mendapatkan dulu adalah lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian ya, gitu katanya mendapatkan lulusan terbaik. Tapi ternyata kan kita tahu rekam jejaknya, ya dia tidak jujur, bohong dalam LHKPN sehingga dia tidak lolos KPK. Kemarin mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan kepada rekan saya, Pak Responsia nih Pak. Saya benar-benar Bang Respon akan memprosesnya karena itu tidak sopan sama sekali seseorang dikatakan keledai. Ya, gitu. Saya mendengar sendiri. KPN juga mendengar. Jadi sangat tidak pantas yang katanya seseorang yang bergelar Adi Makayasa katanya
ya, tapi ternyata ucapannya sangat buruk dan selama ini di TV itu sangat-sangat tidak sopan. Selalu mengatakan si Rismon, si Roy, ya gitu. Apa emangnya orang itu? Ya gitu, sama sekali dia tidak sopan dan harusnya Kepolisian Republik Indonesia, Pak Prabowo, tolong ingatkan Pak Kapolri, jangan punya penasihat yang sangat buruk perilakunya seperti ini dan tidak sangat-sangat memihak. Ya. Oke, Bang, makasih, Bang. Bang, satu lagi, Bang. Satu lagi. Tanggapannya Bang tentang Prince Aloboy yang datang ke acara kemarin, Bang. Itulah namanya orang dunia yang mempermalukan kejiwaannya. Dia berkata lantang. Ijazah saya, dia berkata lantang. Ijazah saya sama Tri Jokowi. Capnya tidak kelihatan. Jadi capnya di bawah foto. Itu satu. Kalau dia mengakui begitu, berarti dia mengganti fotonya. Tidak mungkin UGM itu ngecap pakai foto. Ya, hanya setelah kita periksa ternyata cap dia itu memang ada di atas fotonya dan dia malu mempermalukan seluruh rakyat Indonesia menontonnya. Orang dungu memperdunukan dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Oke, sekian. Salah masuk. Oke, Bang.